Cek suara. Oh, belum ada ya. Sebentar. Gimana suara? Belum ada ya suara ya. Cek cek. Oh ya ya ya. Tadi kurang blesek. Loh, kok? Oh sudah. Oke sudah. Oke, tadi kurang lebih masuk soalnya ada ini apa? HP-nya ada. Oke Mas, siap jelas. Oke sambil nunggu ya. Sambil nunggu teman-teman itu ada 22 yang online. Nanti minimal 30 atau 25 kita mulai. Sambil sapa-sapa. Oke, Mbak Eda, terima kasih. Oke, suara udah masuk semua ya, Mbak Suwarti, Mbak Robiah, Mbak Warkati. Oke, Mbak Umi tadi cuma kurang masuk suara apa? Ini. Oke, suara sudah oke. Pak Munir, Pak Mas Heri, Mbak Winarse, Pak Suryadiman, oke. Dari jauh-jauh udah hadir nih dari. Suara keren keras. Oke, nanti tak. Oke, Bu Maria Sidoarjo siap. Oke. Oke, udah ada 25 ya. Mungkin kita mulai aja ya. Biar gak kemalaman sambil nunggu teman-teman nanti yang baru-baru masuk biar biar ngikuti, biar nyusul. Oke, Mbak Tini. Oke, teman-teman terima kasih sudah hadir semua. Mbak Septi, stokis-stokis sudah pada muncul nih. Dari Puerto Rico. Puerto Rico. Oke. 26 ya Mas ya. Oke. Oke, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Nanti yang belum hadir biar menyusul. Kembali lagi saya terima kasih ketemu dengan teman-teman lagi. Kemarin ngabuburit, sekarang habis ini apa? Taraweh. Nah, mungkin yang masih tadarus nanti biar nyusul ya. Kembali lagi saya hadir dengan ini apa? Baju FKS, baju kesayangan Corsa FKS hitam. Nah ini khusus stokis nih yang sudah punya, yang belum stokis nanti segera nyusul stokis biar dapat Corsa FKS ya. Oke, perkenalkan nama saya Yanel Effendi. Saya asli dari Magelang. Saya adalah pemegang atau pengelola stokis AA 1315. Tuh, sebentar. Ini kok turun, tak gini aja. Oke, saya adalah pemegang stokis AA 1315 dari Magelang. Mungkin teman-teman yang lama-lama mungkin sudah pernah ketemu saya waktu di KDI atau di NDO atau di seminar-seminar lainnya. Oke, terima kasih. Salam hormat dulu untuk upline-upline kita, Bapak Agung, Bapak Agung Setiawan, Bapak Muhasanto Ali, Bapak Bona Ventura Ardinugroho, Bapak Sindu Sukito, Bapak Munir Hadi Murtana, Komandan FKS, Panglimanya FKS. Nah ini. Terus Bapak almarhum Heru Pardono, Ibu Tri Martini, Mas Sakti, Mas Hirman, dan semua mitra-mitra saya di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Terima kasih. Teman-teman yang sudah hadir, kita ketemu lagi walaupun kita tidak bisa tatap muka, paling tidak kita bisa belajar bareng lagi. Oh, saya pakai yang merah. Oke, siap Mas Heri. Teman-teman, pada malam hari ini saya dikasih materi sama panitia yaitu manajer kualifikasi. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut KDI, yang sudah sering ikut home sharing di rumahnya upline-upline mungkin sudah pada tahu apa sih manajer kualifikasi atau manajer qualified. Nah, manajer kualifikasi atau manajer qualified ini adalah pondasinya kita akan membangun sebuah jaringan. Nah,
Kebetulan saya dulu kerjanya di properti ya. Nah, kalau saya ingin membangun sebuah bangunan lantai 3 atau lantai 4, saya perkuat dulu adalah pondasinya atau bahasa bahasa properti adalah strukturnya. Jadi ketika saya mau bangun bangunan atau hotel 4 lantai atau ruko 4 lantai atau rumah 4 lantai ya saya harus buat struktur pondasi ya 4 lantai. Kalau saya buat strukturnya pondasinya 2 lantai ya roboh atau ambruk. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sekalian di bisnis NASA ini ingin eh, sebentar ya, ini mungkin saya silan aja ya biar nggak terlalu ini. Nah, ketika kita mau bangun sebuah bisnis yang notabene ini adalah bisnis NASA sebuah jaringan. Nah, ini adalah grup jaringan. Jadi kita harus membuat bangunan dari pondasinya dari awal bagus dulu atau sesuai struktur yang kita inginkan. Misal kita mau ingin punya jaringan yang besar. Wah, enggak Pak Munir, natural ini. Efek tidak merokok ini Pak. Nah, jadi ketika kita mau bangun sebuah jaringan bisnis asa yang besar atau kita ingin ternak stokis atau kita ingin jadi crown diamond yang qualified, semua didasari dari manajer yang kualifikasi atau manajer qualified. Ya oke, Pak Hendrik, semangat pagi. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Kita mulai, nanti kita sapa-sapa lagi. Saya ulangi ya teman-teman ya, ketika kita mau membangun sebuah bisnis yang besar, didasari dari manajer kualifikasi atau struktur yang kuat dulu. Nah, tadi saya di awal sudah bilang saya dulu basicnya bekerja di sebuah properti, kerjaan saya adalah bangun rumah, bangun ruko, bangun hotel pernah. Nah, ketika saya mau membangun bangunan tingginya 4 lantai ya, saya buat struktur bangunan 4 lantai. Kalau saya buat struktur 2 lantai ya roboh. Nah, begitu pula dengan teman-teman yang baru hadir ini. Ketika kita mau membangun sebuah bisnis yang besar ya, kita harus siapkan pondasi yang benar. Supaya apa? Supaya tidak roboh. Ketika kita sudah crown diamond kok tiba-tiba jaringan kita rontok. Nah, mungkin dari awal kita manajernya tidak kualifikasi atau tidak qualified. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas yaitu tentang manajer kualifikasi. Kenapa kok panitia FKS atau teman-teman FKS menyarankan ada materi ini ya? Karena ini adalah materi dasar. Materi dasar. Ketika Bapak Ibu punya bisnis yang besar, kalau semua tidak didasari dengan sistem yang benar, tidak didasari dengan pola yang benar, nah kemungkinan tidak akan bertahan lama. Nah, oke. Ini adalah manajer kualifikasi. Nah, untuk menuju manajer kualifikasi didasari dari mindset. Nah, mindsetnya ini harus benar dulu. Nah, kita akan bangun sistem yang besar, kita akan membangun bisnis yang besar, dimulai dari mindset kita harus benar dulu. Nah, oke teman-teman kita lanjut. Nah, gimana sih proses yang benar? Nah, ketika teman-teman memprospek calon mitra atau calon distributor. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya, waktu pas ngabuburit saya bawa materi tentang daftar nama dan alat. Nah, teman-teman sudah tahu tentang daftar nama dan alat. Sudah Mas Iwan kemarin sudah bahas tentang impian, terus Pak Munir tentang prospecting, Mas Nur tentang prospecting. Nah, kan dari Mas Bagus kemarin sudah ada mindset membangun bisnis. Nah, tadi kan itu semua adalah untuk menuju manajer yang kualifikasi. Jadi dari berbagai banyaknya materi ini, tujuannya adalah supaya manajer kita kualifikasi atau qualified. Nah, bagaimana sih untuk menuju manajer yang qualified? Nah, ini pintunya adalah di proses menjadi member. Nah, ketika teman-teman prospek, mungkin saat prospek tetangga atau prospek teman
atau prospek orang ya, kalau orang yang baru kenal biasanya malah lebih bagus. Tapi kalau kita prospek tetangga atau teman ini, kadang-kadang gabungnya itu tidak karena bisnisnya, tapi mungkin ada tidak enak, waduh yang prospek teman sendiri, atau yang prospek tetangga sendiri, atau yang prospek saudara sendiri, ikut-ikut gabung aja ah. Nah mungkin dari awalnya masuk ini sudah nggak benar. Nah kalau dari awal ini sudah nggak benar, kemungkinan proses selanjutnya salah. Maksudnya kedepannya tidak yang sesuai yang kita inginkan. Kita mencari mitra yang benar-benar mau diajak bisnis, cuma bukan yang hanya ikut-ikutan gabung atau yang tidak enak karena kita prospek. Nah ini proses menjadi member mungkin. Tadi saya sudah bilang, kalau yang prospek tetangga atau yang prospek teman sendiri atau yang prospek saudara sendiri mungkin tertarik hanya jualan produk, atau tertarik pakai produk lebih murah, atau ikut-ikutan, atau ingin membangun bisnis, atau ingin mengisi waktu luang, atau ingin penghasilan tambahan. Nah dari 6 yang saya bacakan ini, yang ingin kita cari adalah yang ingin membangun bisnis. Nah nggak apa-apa mungkin awalnya hanya ingin pakai produk, atau ingin hanya ikut-ikutan karena tidak enak tadi. Nah, saya cerita dari awal pertama saya gabung dulu, saya tidak menginginkan bisnisnya. Nah, dulu saya pertama kali ketemu dengan almarhum Bapak Heru Pardono, saya sebagai konsumen. Nah, sekali, 2 kali, 3 kali saya datang sebagai konsumen, dan keempat kalinya saya datang lagi ke kantor sebagai konsumen, dan sekaligus saya diprospek untuk jadi mitranya almarhum Pak Heru Pardono. Nah dari situ, dari yang keempat kalinya itu saya diprospek, yang prospek adalah 3 orang, ada Mas Sakti, Mas Hirman, dan almarhum Pak Heru Pardono. Dari saya pulang kerja itu jam 4:30 sampai jam 10 malam di kantor NASA itu karena hujan, karena dulu masih pakai motor semua. Nah idep-idep nunut ngiyup, saya diprospek 3 orang, akhirnya saya luluh. Ya udahlah saya ikut gabung. Nah waktu itu awal-awal dulu saya juga nggak kepikiran saya ingin membangun bisnis NASA. Nah tapi seiring berjalannya waktu, saya mengenal sistemnya, mengenal produk-produknya kok berkualitas, akhirnya saya ingin mengembangkan bisnis NASA. Nah mungkin tadi saya bacakan dari 6 ini, tertarik jualan produk, atau ingin pakai produknya biar lebih murah, atau ikut-ikutan, atau ingin bangun bisnis, atau mengisi waktu luang. Nah nggak apa-apa, yang penting sudah ikut gabung dulu. Nah tapi nanti ketika calon prospek itu sudah masuk atau sudah gabung jadi member, nah kita mengenalkan bisnisnya juga harus benar. Tahu ya maksudnya ya, kita harus mengenalkan bisnisnya, mengenalkan sistemnya ini juga harus benar. Jangan semata-mata produk terus yang dikenalkan, tapi juga sistemnya. Nah ini jadi proses masuk untuk menjadi member ini harus benar dulu. Nah kalau yang ingin membangun bisnis ini sudah dari awal seperti itu sudah bagus. Tapi kalau yang hanya jualan produk, atau hanya ingin ikut-ikutan, atau hanya ingin memakai produknya, ini untuk kedepannya ini harus wah ini istri saya nonton nih. Padahal di rumah sebelah ini nggak apa-apa. Nah jadi ketika kita sudah punya calon mitra yang notabene awalnya gabungnya hanya ikut-ikutan, nah ini untuk kedepannya kita harus mengenalkan sistemnya dengan benar. Supaya apa? Supaya jadi leader. Nah ketika calon mitra kita sudah jadi leader, nah ini yang kita cari adalah ini leader ini. Nah itu berawal dari manajer kualifikasi, berawal dari mitra yang benar, berawal dari kita prospek member masuknya dengan cara yang benar. Nah ini. Nah cara masuknya gimana ya? Pola pikir itu, mindsetnya itu harus benar dulu. Nah bagaimana sih mindsetnya? Nah ini kita akan bahas bareng-bareng di sini. Nah proses menjadi member tadi saya sudah bacakan, mungkin tertarik produk, jualan produk, tertarik pakai produk yang murah, ikut-ikutan mengisi waktu luang, atau ingin
penghasilan tambahan. Nah, ketika 6 ini mana yang paling bagus, nah nanti hasilnya akan kelihatan dari kalau mitra kita hanya jualan produk, nah nanti ya omsetnya terbatas atau omsetnya stagnan. Nah, ujung-ujungnya tidak jalan, belum fokus, hanya jualan saja. Nah, ini ketika mitra kita atau member kita masuknya dengan hanya ikut-ikutan, hanya jualan produk, ya ini hasilnya ini omset terbatas atau omset stagnan, ujung-ujungnya tidak jalan, belum fokus, hanya jualan. Nah, karena kita di NASA bukan semata-mata pedagang ya, tapi kita pebisnis. Jadi yang kita cari adalah yang punya mindset pebisnis, bukan pedagang. Nah, mindset yang benar tentang bisnis sana melalui home sharing, baca buku, pertemuan, dengarkan MP3. Nah, ketika mitra kita atau member kita masuknya ini mindset yang benar, nah ini nanti hasilnya juga akan tumbuh. Nah, tadi malam Pak Modest sudah menjelaskan tentang 139 ya. Nah, ini kan ketika kita punya mitra 1 terus berkembang jadi 3, jadi 9, nah, kan kelipatannya pertambahannya ini enggak cuma 1 terus jadi 2, jadi 3, itu enggak. Jadi kelipatan. Nah, jaringan akan tumbuh dan berkembang. Nah, ini akan menghasilkan passive income. Nah, ketika jaringan kita sudah tumbuh besar, menghasilkan passive income yang besar, nah ini yang kita cari. Karena memang di bisnis NASA adalah bukan semata-mata passive income, tapi jangka panjang, yaitu passive income. Walaupun di NASA ada massive income, penghasilan yang besar secara cepat, jadi penghasilan yang besar bisa diraih dengan waktu yang cepat, itu namanya massive income. Di NASA juga ada. Waktu awal-awal Mas Hendrik, Pak Komandan Kalimantan, itu sudah menjelaskan tentang potensinya agro itu adalah massive income. Kalau yang Mas Iwan sekarang ini adalah massive income di produk NCX. Nah, tiap bulan bisa 100 box. Nah, itu teman-teman bisa hitung 100 box kali 240 bis. Nah, sekarang pola pikir mindset yang benar sebagai pebisnis. Nah, sadar pendidikan terduplikasi jaringan tumbuh. Nah, ini sekarang teman-teman yang baru masuk atau yang baru gabung atau yang peringkatnya sudah manager, silver, gold sampai crown, kita bisa evaluasi jaringan saya sudah seberapa sih, sudah pertumbuhannya tiap bulan, omsetnya naiknya berapa persen. Nah, ini kita bisa lihat dari evaluasi tiap bulan. Nah, ini ketika jaringan kita sudah terduplikasi, sudah sering ikut pendidikan, sudah sering ikut home sharing, membuat home sharing, atau bahkan terjun langsung sebagai panitia di pendidikan. Nah, ini sudah calon-calon leader yang benar. Ketika kita sudah punya minimal 3 kaki lah, punya leader yang seperti itu, perkembangan jaringan kita akan semakin besar. Otomatis jaringan tumbuh, passive income juga semakin besar. Nah, itu teman-teman. Jadi yang kita cari adalah proses masuk member atau mitra yang benar. Supaya apa ya? Supaya ketika kita sudah punya mitra, ketika kita sudah punya member, ya kita jadikan leader yang besar. Ya memang mesti ada faktor rata-rata ya. Kita prospek 10, yang jadi leader 1, nggak apa-apa. Saya juga mengalami itu. Saya sudah prospek banyak orang, banyak leader, tapi yang sekarang tumbuh masih di 3 kaki. Yaitu di jaringan saya di Jepara sudah ada 5 stokis atau berapa ya, 4 stokis. Nah, terus di jaringan Kendal sudah ada 4 stokis kayak. Ya mau 4 stokis. Terus satu lagi di Ungaran baru mau stokis bulan ini, sudah saya ajukan. Nah, ini adalah saya membangun jaringan sejak 2017, awal 2017, 3 tahun. Ya, walaupun saya gabungnya ya 2014, tapi ketika saya tahu sistem baru awal-awal 2017. Nah, saya bangun sistem baru 3 tahun. Ya, faktor
faktor kalinya ya sudah lumayan dari 2017 sampai 2020 sudah 3 tahun ini saya sudah bisa merasakan yang namanya passive income. Nah ini 3 tahun. Nah oke kita lanjut. Nah ketika pola pikir mindset sebagai pola pikir mindset yang benar sebagai pebisnis, sadar pendidikan, sebentar. Nah, ketika mitra-mitra kita sudah sadar pendidikan, terduplikasi dengan tumbuh, yaitu tadi saya sudah bilang passive income sudah di depan mata. Tinggal tunggu paling nggak 1-2 tahun lah, itu sudah kelihatan. Nah, oke sambil wah ini sudah hadir yang banyak ini. Oke lanjut. Nah tugas Bapak Ibu sekalian sebagai pembangun bisnis adalah membangun mindset. Wih, sinyalnya yang lemot, sinyalnya Mbak Somat atau sinyalnya saya ya? Teman-teman video saya ngelak atau enggak? Maksudnya putus-putus atau enggak? Teman-teman bisa komentar ya nanti video saya putus-putus atau tidak. Kok tadi ada yang bilang sinyal lemot, yang lemot sinyal saya atau sinyal itu Bapak ini. Nah, oke lanjut. Tugas Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian sebagai pembangun bisnis adalah membentuk mitra-mitra kita dengan mindset yang benar. Oh lancar, oke Mbak Ulan terima kasih. Berarti tadi Bapak yang oke lancar, berarti sinyal saya lancar, berarti Pak tadi Abdul Somad tadi. Oke lanjut. Nah oke lancar saya, oke siap. Nah ketika Bapak Ibu sekalian sudah memprospek atau sudah lama bergabung, mungkin saat ini sudah diamond atau sudah emerald, sudah eksekutif, sudah double diamond, bahkan sudah crown. Ketika 3 kaki kita nggak jalan, manajer kualifikasinya nggak jalan atau tidak qualified, otomatis omset tiap bulannya tidak bisa meningkat, tidak bisa tumbuh, bahkan mungkin menurun atau stagnan. Nah, teman-teman nanti bisa konsultasi langsung dengan upline-nya. Kalau ya sudah oke lancar, terima kasih. Wih siap. Oke. Tadi kok ada yang bilang lemot, tak kira punya saya. Kalau lemot saya ganti HP. Oke lanjut. Nah teman-teman mungkin Pak Munir glowing. Mungkin teman-teman oke bagus sinyal, oke siap, terima kasih, oke lanjut. Nah mungkin teman-teman yang saat ini baru awal-awal ini bagus banget ya, bukan saya merendahkan yang masih manajer atau silver manager atau bahkan yang distributor ya, tapi ketika teman-teman dari awal sudah benar sistemnya atau manajer sudah qualified, nah ini sudah bagus. Kalau belum nanti bisa konsultasi dengan upline Bapak Ibu sekalian. Yang stokis pasti sudah tahu, sudah paham apa sih apa sih yang namanya manajer qualified, bagaimana sih biar bisnis saya ini qualified. Nah ini mungkin Mbak Sri punya Mbak Sri ya, tadi yang lainnya lancar. Oke. Nanti bisa putar ulang yang sinyalnya lemot ya. Nah, saya ulangi, ketika teman-teman baru memulai itu malah lebih bagus. Jangan sampai nanti ketika sudah diamond atau sudah emerald, kadang mau membangun dari awal itu kadang merasa gimana ya, aduh saya sudah tinggi tapi kok omset saya terus menurun terus. Nah ini kadang males, sudah diamond sudah emerald, kadang mau prospek dari awal itu males. Tapi saya lihat kemarin dari Pak Edi itu luar biasa. Walaupun beliau sudah sepuh, katanya Pak Munir jaringan rontok 7 kali, tapi Pak Edi tetap fight membangun bisnis, membangun sistem. Nah ini Pak Edi adalah salah satu contoh ini.
Ya mungkin bukan karena dulu tidak kualifikasi atau tidak qualified ya. Kemarin Pak Edi sudah mencontohkan karena dulu hanya ada pupuk dan eh, belum bisa online seperti sekarang. Nah, mungkin kalau jaringan rontok ini wajar. Tapi kalau sekarang sudah ada online, pendidikan sudah hampir setiap bulan, mungkin setiap minggu teman-teman stokis mengadakan home sharing. Nah, ini kan kalau jaringan sampai rontok kan eman-eman banget. Nah, makanya yang dari awal belum mengetahui manajer kualifikasi atau manajer qualified itu lebih bagus. Dari awal membangun NASA, pondasinya harus benar dulu. Nah ini minimal 3 kaki lah, 3 kaki jalan. Wah oke, Mas Kurniaji. Wah. Belajar bareng ini Mas. Oke kita lanjut. Nah, bagaimana membangun mindset? Nah, teman-teman nggak mungkin istilahnya ngajari atau ngeloni sendiri. Kalau Pak Ali bilang itu, ketika saya seorang dokter dan anak saya pengen jadi dokter, mesti disekolahkan di fakultas kedokteran, nggak mungkin disekolahi sendiri. Nah, ini adalah ketika Bapak Ibu semua punya mitra NASA, jangan disekolahi sendiri, dimasukkan ke pendidikan NASA. Di NASA ada banyak banget di semua pertemuan, misal dari yang gratisan home sharing. Nah, home sharing kan gratis. Nah, mulai dari home sharing terus ada NDO, ada KDI, ada master seller, ada public speaking, banyak banget pendidikan-pendidikan di NASA. Nah, ini adalah untuk membangun mindset supaya benar dulu. Nah, dulu saya juga, tadi saya di awal sudah bilang, saya dulu awalnya cuma pemakai produk, tapi ketika saya sudah diajak masuk ke SMP, karena dulu belum ada NDO itu awal 2016 itu. Nah, ketika dulu belum ada NDO, belum ada KDI, saya langsung masuk di SMP. Nah, setelah saya ikut SMP, pola pikir saya, mindset saya langsung udah berubah. Yang dulu awalnya hanya pemakai produk, saya langsung ingin membangun bisnis NASA. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbukti di 3 tahun saya membangun bisnis NASA, passive income-nya ya sudah bisa dinikmati lah. Nggak perlu saya ceritakan kalau nggak nominalnya, kalau diamond 3 kaki ya paling nggak sudah lumayan lah, sudah di atas, passive income-nya sudah di atas 10 juta, itu sudah pasti. Nah itu, jadi teman-teman ketika ingin membangun sistem, ingin membangun bisnis yang benar dari awal, sudah harus benar dulu. Mitra-mitranya, member-membernya harus dibawa ke pendidikan, mulai yang dari gratisan. Nah ini. Nah, membangun mindset tidak bisa otomatis merubah perilaku. Nah, jadi teman-teman yang sudah stokis mesti tahu, ikut NDO, ikut SMP, ikut KDI mesti nggak cuma sekali. Ya mungkin sekali jadi peserta, mungkin kemudian jadi pendamping, atau bahkan yang belum paham mungkin bisa jadi peserta lagi, atau langsung jadi pemakai produk apa Mas? Oh, Bu Yeni, dulu saya pemakai produk pupuk. Nah, dulu ketika saya 2014 saya menanam cabai, saya mencari pupuk NASA, ketemulah YouTube-nya almarhum Pak Heru Pardono. Nah, itu awalnya dari situ, dan dari pemakai produk sekarang wah dulu belum ada Lakoko Mbak, pupuk 2014 itu pupuk. Nah, dulu pemakai pupuk untuk cabai, tapi keterusan sekarang pakai Lakoko juga kalau sekarang. Oke. Nah, kenapa kok harus kena Mbak Eka Lakoko ini? Nah, mengapa kok ikut pendidikan harus diulang-ulang ya? Ini membangun mindset tidak bisa otomatis merubah perilaku, jadi harus diulang-ulang. Pertama jadi peserta, jadi pendamping, jadi panitia. Nah, selalu ada pengaruh dari lingkungan luar. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah melihat video yang kayak gelas putih gini, terus ditetesi kayak betadine obat merah itu. Nah, itu kan itu adalah untuk merubah mindset ya. Jadi kan harus diulang-ulang itu. Jadi nggak cuma sekali, mungkin
sekarang ikut pendidikan, pulang, tiba-tiba dari tetangga atau dari saudara ada omongan-omongan yang ini apa negatif. Nah ini kan harus ke pendidikan lagi atau harus ketemu apel lagi untuk konsultasi. Nah nanti dikasih pencerahan lagi. Nah kenapa harus harus diulang-ulang ya itu supaya pikiran kita, mindset kita tetap harus jernih. Nah ini seperti air putih ini. Mungkin teman-teman sudah pada lihat semua videonya. Kalau belum pernah lihat videonya, nanti bisa japri saya, tak kirimi videonya, saya punya. Nah, selain merubah mindset sendiri juga, kita harus merubah mindset orang lain ya. Ini kita harus nah banyak ya yang awalnya pemakai produk tapi sekarang ingin mengembangkan bisnisnya ya. Nah, oke. Nah, sering mendengar materi yang sama maka semakin paham dan fleksibel dalam membawakan materi dengan topik yang sama dan menyesuaikan audiens. Nah, ini ketika kita sudah jadi mentor ya. Saya juga dulu awalnya nggak kepikiran kalau saya bisa bicara di depan umum. Karena saya dulu awalnya adalah pemalu. Ikut pendidikan sekali belum tentu bisa langsung merubah mindset orang ya Mas. Ya betul Mbak. Tadi saya bilang sekali ikut pendidikan, tapi nanti setelah pulang ada omongan dari tetangga atau omongan dari keluarga yang negatif, otomatis meracuni atau membuat pikiran kita keruh lagi. Nah, itu hilang lagi. Nah itu harus diajak ke pertemuan lagi. Nah harus diulang-ulang. Nah mindset. Nah lanjut. Mengapa ada orang yang sukses dalam kehidupan dan ada yang gagal di kehidupan? Ada yang unggul ada yang biasa-biasa saja, baik dalam prestasi kerja, prestasi dalam bisnisnya. Ini, mengapa ada orang yang sukses dalam kehidupan dan ada yang gagal di kehidupan? Ada yang unggul, ada yang biasa-biasa saja, baik dalam prestasi kerja atau prestasi dalam bisnis dan lain-lainnya. Ini semua karena mindset. Faktor pembedanya adalah mindset yang dimiliki seseorang. Nah, saya cerita flashback lagi. Saya dulu awalnya seorang karyawan. Nah, dulu waktu saya mengajak teman-teman satu kantor saya, pertama nggak ada yang mau. Nah, tapi ketika orderan saya sudah banyak, sudah besar, teman-teman kantor dulu itu menawarkan diri malah gabung. Nah, tapi karena mindsetnya atau pola pikirnya beda ya, satu kantor yang bisa stokis hanya saya, yang lainnya belum ada, manajer pun belum ada, bahkan ada yang sampai daftar 2 kali. Saya bilang kartunya kan udah mati, terus daftar lagi. Mbak, kalau Mbak mau daftar lagi tapi tidak mau ikut pendidikan, mending gak usah daftar. Kalau mau hanya pakai produknya nanti beli, gak usah ikut jadi member. Nah ini sampai saya katakan seperti itu, tapi tetap daftar. Nah ketika sudah daftar dan tetap gak ikut pernah ikut pendidikan sekali KDI. Nah sudah ikut pendidikan KDI sekali, tapi karena pola pikirnya, mindsetnya tidak berubah, mentalnya sebagai karyawan ya tetap balik lagi sebagai mental karyawan lagi. Waktu itu saya resign 2016 Desember. Teman saya ini ikut nyusul resign. Nah, tapi ketika saya resign kan saya langsung fokus dan awal 2017 sudah stokis ya. Nah, teman saya ini nyusul jarak 2 atau 3 bulan kembali lagi melamar pekerjaan. Nah, ini. Jadi kan mindsetnya kan sudah beda. Ketika saya keluar kan memang saya sudah ingin fokus di NASA. Nah, tapi ketika teman saya sudah ikut-ikutan keluar saya dan 2-3 bulan kok rasanya belum berhasil, dia ngelamar kerja lagi di tempat lain. Ini adalah contoh teman saya satu profesi, sama-sama dulunya karyawan tapi dengan mindsetnya berbeda. Saya ikut keluar tapi karena nggak kuat tahan mentalnya, tahan bantingnya, akhirnya melamar kerja lagi. Nah ini memang ikut pendidikan nggak cuma sekali, tadi saya sudah bilang harus berkali-kali. Nah, faktor pembedanya kenapa ada orang yang sukses, ada orang yang gagal, bahkan di kehidupan sehari-hari atau bisnis atau pekerjaan ya semua karena
mindset. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya apa itu mindset. Mindset adalah sekumpulan informasi, sekumpulan pengalaman, keyakinan dalam kehidupan yang menjadi pola pikir dalam merencanakan kehidupan. Nah, ini adalah mindset. Nah, setiap orang pasti memiliki mindset yang berbeda. Nah, oke teman-teman, sebelum saya jauh ke tadi manajer kualifikasi, memang nah betul Mbak, daftar 100 sekalipun kalau mindsetnya nggak bener ya tetap jadi buruh, bener Mbak. Nah, saya ulangi ya, sebelum saya membahas jauh tentang manajer qualified atau manajer kualifikasi, saya ingin memperdalam tentang mindset karena untuk membangun bisnis yang besar, untuk membangun manajer kualifikasi, dasarnya adalah mindset. Nah ini, nah sehingga setiap orang pasti memiliki mindset yang berbeda, sehingga rencana, tindakan, dan pencapaian di dalam kehidupan pun berbeda-beda. Nah ini, karena semua didasari dari mindset. Kesuksesan bukan terjadi karena kebetulan, kegagalan bukan terjadi karena kecelakaan. Semua itu ada polanya, dan biasanya pola itu ada di dalam mindset. Nah ini, semuanya adalah di mindset. Nah, mindset seseorang akan membedakan apa yang menjadi tujuan, apa yang direncanakan, tindakan apa yang dilakukan, kebiasaan apa yang selalu dilakukan, dan bagaimana cara mengambil sebuah keputusan. Nah ini. Nah, jadi hidup kita adalah hasil dari apa yang mendominasi di pikiran kita. Nah, mungkin teman-teman sudah paham ya. Jadi hidup kita adalah hasil dari yang mendominasi di pikiran kita. Ketika teman-teman berpikiran, saya tahun ini harus stokis, tahun ini harus stokis, insya Allah bisa terwujud. Tapi kalau teman-teman semua di dalam pikiran sudah, waduh enggak bisa ya, bisa apa enggak ya, sudah ragu duluan, ya hasilnya akan ragu. Maksudnya enggak sesuai yang kita inginkan. Kita inginnya stokis tahun ini, tapi pikiran kita ragu, ya nggak bisa terlaksana. Tapi ketika kita berpikir bisa, harus bisa. Nah, teman-teman yang sudah pernah ikut SMP mesti tahu, harus bisa, kita harus bisa. Nah, ketika kita yang ada dalam pikiran kita hanya bisa. Nah, kemungkinan besar 99% bisa terwujud. Nah, jadi hidup kita adalah hasil apa dari yang mendominasi di pikiran kita. Nah, oke, lanjut. Tak sambil minum sebentar ya. Nah, apa yang ada di pikiran kita sekarang ini sangat menentukan kondisi kehidupan di masa depan. Bahkan terobosan-terobosan yang terjadi di kehidupan kita seringkali dimulai dari terobosan yang cara berpikir seseorang. Nah, betul. Ya, semua butuh proses, harus sabar. Betul, Mbak Eka. Nah, mindset seseorang menentukan mentalitas dalam menjalani kehidupan. Maka, apapun pekerjaan Anda, apapun profesi Anda, mindset sukses itu harus Anda miliki sehingga Anda punya mentalitas yang berbeda dari kebanyakan orang. Nah, ketika saya dulu masih karyawan, saya sudah banyak mencoba tentang bisnis. Mulai dari counter. Dulu waktu 2009, 2008, sampai 2010 itu counter rame-ramenya. Saya pernah buka counter di Jogja Joinan. Buka bengkel pernah. Karena saya dulu ikut klub motor dan kebetulan di situ banyak teman-teman motor. Saya mencoba peruntungan di bengkel motor kerjasama, tapi gagal juga. Jadi saya sejak dulu memang mindsetnya adalah sudah bukan cuma karyawan, tapi saya harus punya bisnis, saya harus punya sampingan. Bukan Mbak Fitri, ini minumnya air putih campur NSTM ini Mbak, biar kayak ini apa, daun sawi yang layu terus naik lagi Mbak. Pikirannya jangan aneh-aneh Mbak Fitri, pecinta pisang ya. Nah ini,
ketika mindset kita sudah benar, nah kita baru masuk ke manajer kualifikasi. Nah, oke, sekarang wah ini kita nggak bisa menampilkan slide ya. Nah, ketika kita sudah mindsetnya sudah benar, kepo. Nah, ketika kita sudah punya calon mitra, kemarin kita sudah belajar tentang daftar nama. Nah, terus prospek, presentasi. Nah, sayangnya ini nggak bisa menampilkan ini ya, nggak bisa menampilkan slide. Nah, ketika kita sudah punya daftar nama, terus kita prospek, kita follow up, kita presentasi. Nah, dari situ kita akan mendapatkan sebuah Mbak Fitri. Nah, ketika kita sudah punya daftar nama, kita sudah punya prospek, kita sudah punya alat. Nah, kita akan mendapatkan yang namanya flashback atau kita follow up lagi, kita akan mendapatkan hasil dari calon mitra atau calon member. Nanti jawaban dari calon mitra ini apa? Pecinta pisang. Nah, ketika kita sudah memprospek, kita otomatis akan mendapatkan hasil dari calon mitra yang kita prospek. Tadi di awal saya sudah bilang, atau ingin menjual produknya atau ingin memakai produknya agar lebih murah. Nah, ketika kita sudah banyak memprospek dan kita sudah mendapatkan hasil dari follow up kita bisa menilai mindset orang ini ada apa. Nah, ketika calon mitra kita mindsetnya sudah benar, kita langsung masuk ke sistemnya. Memang awal-awal kenalkan produk, diajak ini malah ada guyon nih Mbak Fitri, Mbak. Gak apa-apa, biar gak sepaneng ya Mbak ya. Biasa kalau di grup FKS ya, grup stokis memang kita walaupun crossland teman-teman yang masih distributor ya, walaupun kita sama-sama stokis, kita crossland, tapi kita di dalam komunikasi seperti saudara sendiri atau seperti upline downline. Jadi kita nggak ada jarak. Di FKS ini benar-benar seperti nggak ada jarak. Walaupun kita crossland, walaupun kita mungkin crossland jauh ya. Kalau saya Mbak Fitri sama-sama upline-nya dari almarhum Pak Heru, tapi mungkin sama-sama kita di bawah FKS, kita di satu naungan, jadi kita sama-sama keluarga. Jadi kita kalau bercanda atau di grup itu seperti kayak saudara sendiri. Nanti Mbak, kita lanjut materi dulu Mbak Fitri. Nah, lanjut ya. Nah, kemarin saya sudah cerita tentang Oke, lanjut. Nah, kemarin saya sudah membawakan materi tentang daftar nama. Nah, ketika kita sudah punya daftar nama, kan kemarin saya sudah bilang di seleksi daftar nama. Nah, nanti mungkin kalau ada yang lupa atau kemarin belum ada yang nyimak, saya bacakan lagi ya. Nah, seleksinya daftar nama adalah plafon rezekinya masih rendah atau bekerja mencari uang, memiliki potensi untuk diajak bisnis. Oke Mbak, kita saling support. Saling support dalam membangun bisnis ya Mbak ya. Ibu-ibu yang rajin mencari nafkah membantu suami. Nah, ini emak-emak yang komen-komen ini adalah stokis-stokis yang rajin membantu suami mendapatkan omset yang besar, mendapatkan nafkah yang besar. Saya sering lihat postingannya Mbak Septi, Mbak Fitri, Mbak Ismawati, Mbak Kurniani. Transferannya keuntungan hari ini 1 juta berapa, 1,5 juta, 2 juta nih Mbak Ismawati, besar-besar ini. Emak-emak yang giat mencari nafkah membantu suami. Ibu rumah tangga yang tidak punya kegiatan, atau orang yang senang bisnis, atau teman dekat, atau saudara. Nah ini adalah seleksi daftar nama
yang kemarin saya udah bahas ya waktu ngabuburit, mungkin ini saya bacakan lagi, mungkin kemarin ada yang nggak nyimak. Nah ini adalah seleksinya yang harus kita prospek. Nah simple dan mudah, duplikasi, fokus 3 kaki di awal. Nah saya tadi udah bilang membangun bisnis mungkin nggak bisa langsung 6 kaki atau 10 kaki atau 12 kaki. 3 kaki di awal dulu. Nah kenapa kok harus 3 kaki? Teman-teman harus tahu, ketika kita hanya punya 1 kaki, nggak gagal fokus Pak Biti, oke lanjut. Nah teman-teman harus tahu, ketika kita hanya punya 1 kaki dan 1 kaki ini omsetnya besar, Mbak Ati. Nah ketika kita punya 1 kaki dan 1 kaki ini omsetnya besar, bonus kita kecil. Ibarat kita punya nasi 1 piring, tapi kita suruh makan dari 1 biji, atau kalau bahasa Jawanya ini upo, 1 upo, kan rasanya nggak enak. Atau kita punya sumur, kita hanya bisa melihat, oh di situ ada sumur, airnya banyak banget, tapi kita nggak bisa mengambil dan nggak bisa minum. Nah ini ketika kita hanya punya 1 kaki, walaupun 1 kaki ini omsetnya besar, kita nggak bisa menikmati. Nah, kalau kita punya 2 kaki yang 1 besar, yang satu misalnya ini 20.000, misal ini 20.000, ini 100.000, inilah udah mending lah, bonusnya udah besar. Tapi ketika 100.000 ini hanya 1.000 jomplang. Kita punya sumur tapi kita nggak bisa menikmati, nggak bisa minum, atau kita punya nasi tapi kita nggak bisa makan pakai sendok. Suruh ngambil satu-satu, nggak bisa menikmati. Dan ketika kita hanya punya 2 kaki, maksimal peringkat kita hanya manager, PM. Nah, teman-teman harus ingat ini. Ketika kita hanya punya 2 kaki, maksimal peringkat kita hanya sampai pel. Nah, kalau kita mau sampai kron, kita harus minimal 3 kaki. 3 kaki. Kalau mau sampai kron minimal harus 3 kaki. Kalau kita cuma 1 kaki, walaupun kita punya omset besar 1 kaki, kita nggak bisa menikmati. Kalau kita punya 2 kaki besar dan kecil, kita bisa menikmati tapi cuma sedikit. Dan yang bisa sampai kron hanya minimal 3 kaki. Kalau 2 kaki maksimal cuma sampai pel manager. Teman-teman harus ingat, kalau bangun dinasa ini minimal 3 kaki. Kalau bonusnya mau besar, 6 kaki, 9 kaki, 12 kaki. Nah, teman-teman harus paham dulu, kaki ini apa sih? Oke, untuk komentar-komentar sementara saya abaikan dulu ya. Nanti saya nggak fokus di materi nanti. Oke, kita lanjut. Nah, ketika teman-teman belum paham, kaki apa sih? Mungkin teman-teman yang baru nggak paham ya. Dari tadi kok membahas kaki atau membahas 2 kaki, 3 kaki. Nah, kalau teman-teman belum paham, nanti bisa konsultasi ke upline-nya. Yang jelas, kaki adalah di bawahnya kita. Misal kita daftar ya, gambarnya gimana ya? Nah, misal kita daftar, terus bawah kita ini ada downline, terus bawah-bawahnya ada downline. Nah, satu grup ini adalah kaki. Ada downline lagi, kaki kedua. Ada downline lagi, kaki ketiga. Nah, jadi downline kita dan grupnya ini disebut kaki. Nah, mungkin teman-teman yang atau perlu digambarkan yang baru-baru ya, mungkin sudah paham ya, kaki ya. Jadi ketika kita daftar jadi member NASA dan kita punya, nah kaki adalah frontline dan jaringan di bawahnya, Mbak. Nah, jadi nanti biar teman-teman tahu. Jadi kita daftar dan kita punya downline dan downline-nya punya downline lagi. Nah, ini namanya kaki. Jadi dalam satu grupnya ini namanya kaki. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu. Nanti bisa konsultasi ke upline-upline-nya biar digambarkan lebih jelas. Kalau ini kan kita nggak bisa tatap muka langsung ya. Jadi hanya lesan saja. Jadi kaki adalah ini. Kita punya downline dan downline di bawahnya adalah disebut kaki. Nah, jadi minimal harus punya
3 kaki kalau kita ingin sampai puncak Crown Diamond Director. Tapi kalau hanya pengen sampai pel atau cukup punya jaringan satu ya Mbak Fitri, yuk Mbak Fitri berdiri Mbak kalau mau jadi gambarnya. Nah, minum dulu aja lah. Nah, gambarnya Mbak Fitri. Mbak Ismawati punya dolen Mbak Fitri. Terus di bawahnya lagi ada grupnya siapa-siapa. Nah, itu namanya kaki. Nah, kalau teman-teman yang belum paham ya, jadi Mbak Fitri Jan. Nah, jadi wah, jadi nggak fokus beneran nih. Oke, lanjut. Hukum rata-rata. Sekarang ketik Oke, Aceh hadir. Wah, jauh banget nih. Aceh sudah jam berapa nih? Jam sini jam 9:04. Mungkin jam 11:04 ya di Aceh ya, Pak ya, Pak Nasrul ya. Nah, ketika kita memprospekkan upline teman-teman sudah pasti sudah menggambarkan ya. Kalau kita memprospek 10 orang mungkin yang tertarik cuma 1 orang. Atau memprospek 20 orang yang tertarik 2 orang. Nah, jadi kan ada rata-rata. Nah, 25 prospek mungkin yang Mbak Erna, iya Mbak nih Mbak, bener Mbak Bu Yeni, kalau Mbak Fitri ini kocak bener nih. Nah, ketika kita ketika kita prospek 25 orang yang tertarik mungkin ada 5 orang atau 7 orang. Nah, ini yang kita fokuskan mindsetnya bener. Ya bener, siapa ini Mbak Gilang Marsha ya, bener itu Mbak. Kaki yaitu bawahan kita, dolen-dolen kita kan Mas, bener ya. Jadi dalam satu grupnya, satu grup kita punya dolen satu, terus satu ini punya grup di bawahnya, ini namanya kaki. Jadi kita harus minimal punya 3 kaki itu ya Mbak ya, kalau kita ingin sampai puncak Crown. Tadi saya udah bilang kalau kita cuma punya 1 kaki walaupun omsetnya besar, nggak akan kita bisa dapat passive income besar. Ketika kita punya 2 kaki, omset kita passive income kita nggak maksimal. Minimal 3 lah. Bener Bu Yeni, lawannya mak-mak semua nih. Biar gak sepaneng. Oke, lanjut. Nah, lanjut ya. Hukum rata-rata. Ketika kita prospek 25 orang, mungkin yang tertarik ada 7. Nah, 7 orang ini kan belum tentu semua misal jadi 7 kaki ya. Tapi dalam 7 kaki kan nggak mesti semua jadi apa? Leader. Leader adalah stokis. Mungkin teman-teman yang kalau kita sudah punya dolen stokis, nah ini bisa dianggap leader. Kalau yang di bawahnya stokis tapi belum stokis bisa dianggap calon leader, atau kalau teman-teman biasa bilang calon jenderal atau jenderal. Nah, ketika sudah kita prospek 25 orang dan 7 orang sudah tertarik, mungkin yang jadi stokis mungkin baru 3 kaki atau bahkan 2 kaki. Nah, ini 3 kaki ini yang disebut leader. Kalau 1 kaki nyumur nggak dapat apa-apa Mas, betul Mbak Ismawati. Nah, oke, kita fokus ke materi dulu Mbak. Mbak Ismawati bener nih. Kalau kita 1 kaki nggak dapat apa-apa, kita cuma bisa melihat. Nah, jadi minimal 3 kaki. Nah, kita prospek 25 orang, yang tertarik 7. Nah, ini kan hukum rata-ratanya dari 25 orang baru yang tertarik 7. Teman-teman kadang sudah baper atau sudah patah semangat. Wah, saya sudah merospek 10 orang atau merospek 25 orang, 30 orang, tapi kok yang tertarik cuma 7 orang. Nah, 7 orang pun nggak semua mindsetnya bener. Mungkin yang satu jadi stokis, yang satu belum jadi stokis, atau bahkan belum jadi stokis sudah GM atau baru silver sudah mundur atau sudah hilang. Nah, ini kan jadi yang kita sebut leader atau menjadi upline downline core adalah yang sudah jadi stokis.
3 kaki yang sudah jadi stokis. Nah, fokus siap. Nah, inilah inti jaringan Anda. Masuk dengan cara yang benar. Diserang tim Sidoarjo ya. Masuk karena pemahaman yang benar. Masuk dengan konsep yang benar. Selalu tutup poin. Aktif di pertemuan. Selalu konsultasi. Nah, ini namanya manajer kualifikasi. Nah, teman-teman sekarang yang sudah sebagai upline bisa menilai. Oh, dolenku ini sudah masuk kriteria ini belum ya? Masuk dengan cara yang benar. Masuk karena pemahaman yang benar. Masuk dengan konsep yang benar, selalu tutup poin, aktif di pertemuan, selalu konsultasi. Kadang teman-teman kan punya dolen, ada yang jelang-jeling, bulan ini tutup poin, bulan besok gak tutup poin, bulan depannya tutup poin. Nah, kalau punya dolen yang tutup poinnya sudah jarang-jarang gitu, biasanya nggak awet. Tapi kalau dari awal, misal udah berjalan 1 tahun kok tutup poin terus, biasanya bisa jadi manajer kualifikasi. Bisa mindsetnya sudah benar dulu. Nah, oke lanjut. Nah, tadi saya udah bilang yang penting masuknya sudah benar, pemahaman sudah benar. Lanjut. Nah, sekarang gini, ketika teman-teman yang sudah stokis, evaluasi ya. Nah, ketika teman-teman sudah stokis, kita harus bisa membantu downline-nya untuk menjadi stokis. Nah, atau lebih ke bawahnya lagi, kalau teman-teman yang saat ini sudah disebut manajer, teman-teman harus bisa membuat 3 kaki manajer. Jadi gini, teman misalnya saat ini ada yang baru daftar 2 bulan atau 3 bulan. Nah, ketika 3 bulan sudah bisa jadi manajer, teman-teman harus bisa membuat 3 kaki di bawah ini manajer. Kira-kira paham nggak ya teman-teman ya? Jadi ketika saya baru daftar, saat ini saya sudah manajer, saya harus bisa membuat 3 manajer di 3 kaki saya. Paham ya? Jadi ketika saya sudah manajer, saya harus membuat 3 kaki di bawah saya manajer. Nah, ketika 3 kaki di bawah saya sudah manajer, otomatis saya bisa naik peringkat silver manager. Nah, ketika saya sudah naik peringkat silver manager, di bawahnya yang 3 kaki ini mesti kepengen upline-nya naik silver manager juga. Jadi kaki yang di bawahnya kaki di bawahnya diusahakan atau kita full up untuk membuat manajer 3 juga di bawahnya. Jadi mending tak buat gini dulu aja komentarnya. Nah, hilang dulu. Jadi saya fokus ke materi. Nah, ketika teman-teman saat ini sudah manajer, bisa membuat 3 manajer di bawahnya. Nah, ketika 3 manajer sudah 3 kaki di bawahnya sudah manajer, otomatis atasnya naik peringkat silver manager. Nah, ketika atasnya sudah naik peringkat silver manager, yang di bawahnya nih masih pengen lah, wah saya harus naik peringkat silver manager. Nah, ketika yang di bawahnya ingin naik peringkat silver manager, dia harus membuat 3 manajer juga di bawahnya. Nah, yang di bawahnya sudah membuat 3 manajer semua. Jadi 3 ya, kelipatan 3. Nah, otomatis yang di bawah kita persis sudah naik peringkat silver manager. Nah, ketika di bawah kita sudah naik peringkat silver manager semua, otomatis kita gold manager. Nah, ini adalah yang namanya manajer kualifikasi. Nah, target manajer kualifikasi adalah dalam waktu 4-5 bulan. Nah, dalam waktu 4 bulan, bener Mbak, tak kembalikan nih. Efek malam Jumat. Nah, ketika kita daftar, targetkan, atau ketika kita merospek downline, targetkan 4 bulan atau 5 bulan itu sudah bisa jadi manajer. Nah, ketika downline kita sudah bisa jadi manajer, disuruh atau membuat 3 kaki di bawahnya ini
jadi manajer semua. Otomatis kita naik silver manager. Nah, ketika kita sudah naik silver manager, di bawahnya lagi ada 3 manajer semua, jadi 9 manajer di bawahnya, otomatis kita jadi GM. Nah, ketika kita sudah GM, kita bisa mengajukan stokis, dan kita mengajukan stokis dengan peringkat GM, tapi di bawah kita sudah ada 3 kaki silver manager dan di bawahnya itu sudah ada 9 manajer. Nah, ketika di bawahnya sudah ada 9 manajer, otomatis jaringan kita sudah besar, sudah kualifikasi. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham belum ya? Kalau belum paham, sebelum saya lanjut, monggo kalau ada pertanyaan. Jadi saat ini kita buka sesi tanya jawab 15 menit, nanti kita lanjut tentang tadi ketika kita sudah membuat 3 kaki manajer, kita otomatis naik silver manager, dan bawahnya lagi sudah ada 3 manajer dan 3 manajer jadi 9 manajer, kita otomatis jadi gold manager. Nah, ketika kita sudah jadi gold manager, kita sudah bisa mengajukan stokis dengan kualifikasi atau dengan omset yang besar. Nah, ketika kita sudah punya omset yang besar, kita jadi stokis, kita tidak kesepian. Omset kita selalu besar. Oke, monggo kalau mau ada pertanyaan tentang tadi manajer kualifikasi, saya tunggu 10 menit. Kalau tidak ada, nanti saya lanjut. Jadi biar tahap-tahapnya ini teman-teman paham yang baru-baru ya. Oke, Mbak Ulan paham ya. Ini Mbak Ulan sudah silver manager. Nah, ketika Mbak Ulan sudah silver manager, di bawahnya sudah punya 3 kaki manager. Nah, 3 kaki manager ini harus di ini Mbak, di full up untuk membuat 3 kaki manager juga. Jadi 3 kaki manager membuat 3 kaki manajer semua. Jadi otomatis nanti Mbak Ulan bisa jadi gold manager dengan qualified, bisa mengajukan stokis. Oke, paham ya? Oh, ini yang masih ada tanya. Mas tanya, menyadarkan leader-leader di kaki kita biar tupo padahal jenderal-jenderal jasad. Menyadarkan leader-leader di kaki-kaki kita biar mau tupo padahal jenderal. Oh, gini. Jadi Mbak, siapa ini Mbak Ratih itu Bu Us ya. Jadi gini Mbak, saya nangkepnya gini. Misal Bu Us punya downline ya, Bu Us punya downline, kaki frontline-nya ini kok nggak aktif, dan di bawahnya itu aktif gitu ya, maksudnya ya Bu Us ya. Nah, itu gampang Mbak. Kalau ilmunya Pak Adi adalah bakar sate, jadi tusuk sate bakar bawah. Jadi misalnya gini, Bu Uus pegang yang aktif aja. Frontline-nya yang nggak aktif nggak usah dihiraukan dulu. Nanti ketika downline-nya jenderal-jenderalnya ini aktif bagus, nah itu nanti upline-nya otomatis akan kebakar. Kalau message-nya bener, kalau message-nya memang mentalnya nggak bener ya sudah, tinggal saja. Tapi saya sarankan Bu Us megang di bawahnya. Jadi jenderal-jenderalnya ini yang dipegang, yang selalu didampingi terus. Nah, ketika nanti bawah-bawahnya kok sudah aktif, sudah omsetnya sudah besar, nanti upline-nya biasanya kebakar. Kok dolenku kok semangat, omsetnya kok besar. Wah, ini saya harus nambah kaki biar saya punya bonus besar. Nah, gitu kan. Jadi tusuk sate bakar bawah. Jadi sementara upline-nya yang nggak aktif atau frontline-nya itu yang nggak aktif, dihiraukan dulu. Jenengan dampingi dolen-dolennya yang aktif, nanti biar atasnya kebakar gitu ya, Bu Us ya. Jadi pegang yang bawahnya dulu, yang nggak aktif tinggalkan dulu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, komitmen member baru. Nah, jadi kalau yang masih baru ya, ini untuk yang member baru, alihkan pembelanjaan per bulan misal 500.000 itu untuk tutup poin. Nah, sekarang kan banyak banget ya tutup poin dari produk NASA, ada kosmetik mungkin habisnya 1-2 bulan baru habis, atau untuk kebutuhan rumah tangga
atau untuk yang kebutuhan anak-anak. Nah ini kalau untuk tutup poin kan sudah cukup. Kebutuhan misal ada tadi malam Pak Munir udah bilang ada NASA atau tidak NASA kita tetap pakai produk. Nah kita produk itu bisa dialihkan ke baru bangun selalu. Nah oke siap Bu Uus. Nah jadi ketika ada NASA atau tidak NASA kan kita tetap pakai produk kebutuhan rumah tangga kayak pasta gigi, kayak make up, kosmetik. Nah ini bisa dialihkan ke produk NASA untuk tutup poin. Ceritakan manfaat produk. Disiplin ikut pendidikan NASA. Ini khusus untuk member baru. Mungkin yang member lama dan sudah 1 tahun 2 tahun tapi saat ini belum jadi stokis. Nah ini bisa jadi evaluasi. Alihkan pembelajaran per bulan, misalnya 500.000 untuk tutup poin 100 PV atau pakai produk. Nah terus bergabung ke grup-grup, misal grup WA atau grup Facebook saat ini. Jangan-jangan gini baru masuk dimasukkan grup udah keluar lagi. Alasannya HP hang atau HP nggak kuat memorinya. Nah ini kan jangan gitu. Kita harus mau belajar. Kalau memang HP-nya nggak kuat, nggak support, beli yang baru. Ada downline saya nggak saya sebutkan ya. Sampai kredit HP. Nah ini untuk menunjang supaya bisa online. Nah ceritakan manfaat produk. Nah, disiplin ikut pendidikan NASA. Nah, ini adalah komitmen member baru atau yang sudah lama-lama tapi belum stokis atau belum sukses kok atau omsetnya kok stagnan. Nah, ini ikut pendidikan, disiplin. Oke. Tidak akan pernah Anda menggapai diamond kualifikasi sebelum menjadi manajer kualifikasi dan berjuang keras membentuk jaringan manajer kualifikasi. Nah, jadi tidak akan pernah mencapai diamond kualifikasi sebelum menjadi manajer kualifikasi dan berjuang keras membentuk jaringan manajer kualifikasi. Jadi fokusnya teman-teman semua adalah di manajer kualifikasi di dasarnya. Jangan saya pengen diamond atau pengen crown diamond, tapi jaringan kita belum besar. Nah, ini kita fokusnya adalah di manajer kualifikasi. Kalau tadi saya bilang di awal kalau kita mau membangun jaringan, mau membangun gedung ya, fokus saya adalah membuat pondasi dulu. Nggak mungkin saya langsung masang atap atau langsung masang bata, kan nggak mungkin. Saya tetap harus membuat ya nggak apa-apa, yang kandalasinya besok bisa diputar ulang. Nah, ketika saya mau membangun gedung lantai 4, lantai 3 kan otomatis saya membuat struktur pondasi dulu. Nggak mungkin saya langsung masang bata, nggak mungkin langsung masang atap. Nah, atapnya mau dipasang di mana? Atau saya langsung mau ngecat. Yang mau dicat apa? Nah, yang HP-nya nggak support dilem biru. Nah itu. Jadi ketika teman-teman yang baru gabung atau bahkan sudah lama gabung tapi kok dimasukkan grup, baru masuk sudah keluar, atau sudah di grup tapi nggak pernah nyimak. Nah, ini mulai disiplin, harus nyimak grup, harus interaksi di grup, harus yang nggak support ya harus lem biru itu ganti yang baru. Bener nih Pak Agus. Nah, apapun peringkat Anda, jadilah manajer yang kualifikasi dan bantulah downline menjadi manajer kualifikasi. Nah, jadi yang saat ini sudah baru gabung atau sudah gabung, sudah lama atau baru, jangan memikirkan saya harus diamond secepatnya atau harus crown diamond secepatnya, tapi fokusnya adalah di manajer kualifikasi. Gambarannya tadi saya udah bilang, ketika saya mau membangun lantai 4, nggak mungkin saya langsung masang atap atau ngecat. Nah, yang mau dicat apa, yang mau di atap, terus atapnya dipasang di mana. Nanti kan kita kan fokusnya di pondasinya dulu, di manajer kualifikasinya dulu. Ketika kita sudah punya 3 manajer 3 kaki yang aktif kualifikasi, kita tinggal nunggu, otomatis naik, omsetnya akan naik terus. Nah, nggak perlu kita ngejar-ngejar, nggak perlu. Tanamkan 3. Nah, ketika kita sudah punya 3 kok aktif, kita bisa nambah lagi 3 lagi. Biar apa? Biar omset kita besar atau biar stokis kita nggak kesepian. Nah, jadi contoh nih sekarang saat saya sudah punya 2 kaki stokis. Nah, karena saya dulu masih belum begitu paham dan masih kerja, saya bangunnya dari 1 kaki.
saya bangun di Jepara, Mbak Tini alhamdulillah sudah stokis dan di bawahnya sudah banyak stokis. Terus saya pindah ke Kendal, ada Mas Heri dan Mbak Warkati. Nah di situ sudah stokis. Nah sekarang sudah bawahnya bahkan sudah ada beberapa stokis. Nah sekarang saya pindah ke Kendal. Nah Kendal ada Mbak Eka sudah mau stokis, sudah mengajukan stokis dan tinggal tes. Nah nanti ketika Mbak Eka sudah stokis, saya pindah lagi, geser ke kota lagi. Misal saya pindah ke Sidoarjo atau fokus di Magelang atau fokus di Temanggung dan sekitarnya. Nah nggak apa-apa, nanti tergantung teman-teman kuatnya bangun dari berapa kaki. Nah kalau saya dulu fokusnya di 3 kaki, tapi 1 kaki stokis saya tinggal, kaki stokis saya tinggal. Nah nanti ketika Mbak Eka sudah stokis ya, saya sudah nyamping lagi. Nah jadi Mbak Eka jangan kaget ya ketika Mbak Eka sudah stokis kok saya perhatiannya sama Mbak Eka kurang atau jaringan Ungaran berkurang. Nah ini memang dinasa kan harus melebar, nggak cuma fokus ngeloni atau dampingi 3 kaki atau 1 kaki. Kita harus melebar supaya apa? Nah nanti ketika Mbak Eka sudah stokis atau jaringan ketiga saya sudah stokis dan saya tidak mengembangkan kaki lainnya, nah nanti kan stokis saya sepi, jadi saya nggak ada kegiatan lagi. Nah nanti malah jadi nganggur, masih muda nganggur kan nggak enak banget. Dilihat tetangga kan, kok mau ning rumah wae atau cuma di rumah aja itu kan. Nah kalau saat ini nggak masalah lockdown jadi di rumah terus, tapi kalau besok-besoknya atau masih kelihatan masih muda kok cuma nganggur di rumah aja itu kan nggak enak. Ditanya tetangga libur apa mas, apa masuk siang apa mas, itu kan nggak enak ya. Walaupun kita sebenarnya sudah punya penghasilan pasif income dan tetangga sudah bisa lihat hasilnya, tapi kan nggak enak kalau masih muda kok cuma di rumah terus. Nah jadi ketika nanti 3 kaki saya sudah fokus, sudah stokis semua, saya fokus nyamping di kaki lainnya. Nah ini Mbak Warkati, kalau Mbak Warkati sama Mbak Tini sudah paham. Ketika saya sudah jaringan Jepara sudah berjalan sendiri, saya nyamping, saya melebar ke Kendal. Nah ketika Kendal sudah mulai berjalan dan sudah banyak stokis, saya melebar ke Ungaran. Nah nanti ketika Ungaran sudah berkembang, saya tetap melebar lagi. Nggak mungkin saya berhenti karena potensinya dinasa sangat besar. Kita nggak dipatok cuma 3 kaki. Saya tadi udah bilang manajer kualifikasi memang minimal 3 kaki, tapi ketika kita mau bonus besar, kita harus menambah kaki lagi, 6 kaki atau 9 kaki bahkan 12 kaki. Nah itu ya, jadi apapun peringkat Anda, jadilah manajer yang kualifikasi dan bantulah downline menjadi manajer kualifikasi. Oke, sepakat Mas Heri. Nah jadi Mas Heri juga gitu, nanti ketika kaki sekarang sudah kaki ketiga ya, nah, kaki ketiga sudah mau stokis ini, kebetulan kaki Mas Heri juga sudah 3 kaki mau stokis. Nah nanti Mas Heri juga harus melebar. Kalau Mas Heri nggak melebar, nanti kesepian stokisnya dan merasa nggak ada kegiatan. Kalau bahasa anak mudanya gabut. Nah nanti nggak ada kegiatan, nanti cuma di rumah terus kan malah jenuh ya. Nah ini jadi harus melebar. Nah stokis, ketika nanti kita sudah stokis, kita harus melebar minimal 3 tambah 3 lagi, nah 12 lah paling enggak. Apalagi yang masih muda-muda. Nah kita bisa membangun di luar kota, kita bisa mengisi home sharing 2 luar kota kan iman-iman kalau cuma membangun di 3 kaki. Nah nganggur bayaran. Nah betul. Bismillah, semoga bisa menjadi manajer qualified. Oke Mbak, amin Mbak Septi. Oke Pak Nur, Mbak Basniah ya, siap, sudah dipesan dengan orang. Oke Mas, berarti Mas Heri sudah paham ya Mas Heri ya. Nah oke, mungkin di sini banyak teman-teman yang belum stokis ya. Nah saya ini kasih gambaran aja. Teman-teman kalau mungkin sudah pada atas semua ya, penghasilan stokis itu berapa mungkin sudah tahu semua. Dari upline sudah dikasih tahu. Nah 10 juta atau 15 juta, nah ini kan sudah pada tahu. Nah jadi ketika kita sudah stokis
dan kita sudah bisa menstokiskan dolen-dolen kita minimal 3 kaki, kita harus menambah kaki-kaki lainnya lagi. Supaya apa? Supaya stokis kita nggak sepian dan omset kita juga tetap ada. Nah, walaupun Anda sudah mempunyai 3 kaki aktif, tetaplah melebar untuk membangun kaki ke 4, 5, 6 agar Anda memiliki postur dan stokis Anda tetap beromset. Nah, ini tadi saya sudah bilang, walaupun slide-nya belum sampai tapi saya sampaikan di depan ya. Nanti apal nih materinya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi sebelum waktunya habis atau kita tutup? Sampai jam 10 masih ada waktu 20 menit. Monggo kalau ada pertanyaan tentang manajer kualifikasi atau cara membangunnya atau gimana. Kalau pengalaman saya tadi saya sudah cerita, saya bangun per kaki. Jadi ketika kaki saya sudah stokis, saya nyamping kaki lainnya. Ketika kaki lainnya sudah stokis, saya nyamping lagi, melebar lagi gitu terus. Nah, itu adalah pengalaman saya membangun dari satu kaki udah jadi stokis, udah jadi leader, baru saya menyamping. Ketika belum jadi stokis ya saya harus mendampingi terus. Oke, monggo yang mau belajar. Yang mau bertanya, tanya jawab. Kalau belajar udah belajar bareng dari tadi ya. Yang mau ada pertanyaan, mungkin yang member-member baru, biar lebih paham manajer kualifikasi, kita membangun bisnisnya dari awal. Mas, komponen jaringan saya hampir semua berada di satu wilayah Jepara. Untuk sekarang ini, mau minta tips bagaimana cara membangun jaringan di luar kota atau luar daerah. Nah, Mbak Iva, saya mainnya di online, Mbak. Nah, ketika saya main di online, saya tuju di kotanya. Kalau dulu saya pakai fanpage ya, Mbak ya. Fanpage bisa diiklankan untuk menuju ditembak kota mana. Atau saya dulu di YouTube. Nah, di YouTube yang nonton kan otomatis banyak dari luar kota juga. Nah, ketika Mbak Iva online dan punya jaringan di luar kota, nah itu caranya yaitu Mbak, nanti ketika sudah jadi member, Mbak Iva harus dampingi. Bisa dibuatkan grup sendiri khusus jaringan luar kota. Atau kalau Mbak Iva bisa dampingi home sharing setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali nggak apa-apa. Kalau yang masih dalam bisa dijangkau ya Mbak ya, Mbak Iva kan di Jepara, misal punya di Kudus atau di Demak, Mbak Ika harus dampingi home sharing di situ Mbak, supaya lebih semangatnya itu ada atau merasa diperhatikan. Tapi ketika Mbak Iva punya downline di Kudus atau Demak yang bisa dijangkau dan sama Mbak Iva hanya dibimbing lewat WA, rasanya kurang Mbak. Nah, jadi ketika Mbak Iva punya downline di daerah sekitar, luangkan waktu lah Mbak, datangi rumahnya untuk adakan home sharing di rumahnya. Nah, bagaimana caranya mendapatkan mitra di luar kota ya? Online itu Mbak, yang sudah saya jalankan adalah di Facebook sama di YouTube. Nah, jadi itu ya Mbak Iva ya. Jadi Mbak Iva harus datangi rumahnya yang sekiranya bisa dijangkau. Mbak Iva suruh buat home sharing di rumahnya dan Mbak Iva jadi pemateri. Kalau Mbak Iva belum bisa sendiri, ngajak upline, ngajak Mbak Tini. Nah, nanti Mbak Tini kan sudah ada mobil, mesti bisa maulah mengantarkan, nggak mungkin nggak mau. Apalagi untuk membangun jaringan, mesti mau. Nanti minta bantuan Mbak Tini untuk mengantarkan atau mengisi sekali 2 kali. Nanti untuk seterusnya selanjutnya nanti Mbak Eva bisa sama suami atau sendiri. Nah, jadi kuncinya adalah datangi rumahnya dan membuat home sharing di rumahnya Mbak. Dulu yang saya jalankan seperti itu, home sharing di rumahnya Mbak Tini, terus home sharing di Kendal di rumahnya Mbak Warkati, home sharing di Ungaran di rumahnya Mbak Eka. Saya dulu sebelum ada corona setiap bulan saya jadwalkan di rumahnya Mbak Eka. Alhamdulillah home sharing 1 tahun di Mbak Eka sudah bisa stokis. Mbak Eka saksinya ini, home sharing selama 1 tahun setiap bulan saya datangi dan alhamdulillah jaringan berkembang, sekarang bisa stokis. Gitu ya Mbak Eka ya, Mbak Iva ya. Jadi buat home sharing di daerahnya. Jadi kalau ada member baru dijadikan downline member yang lama atau gimana? Jadi kalau ada member baru dijadikan member. Oh, gini Mbak. Ya kalau misalnya Mbak Siti Sadia, tadi kalau ada member baru dijadikan downline member, bukan gitu Mbak. Nah, jadi
ketika Mbak Siti Saidah punya downline ya taruh bawahnya lagi. Misal punya, tadi saya udah bilang, misal punya downline 25, nggak mungkin 25 aktif semua. Nah, mungkin 7 yang aktif. Nah, mungkin 7 yang aktif. Dari 7 yang aktif mungkin baru 3 yang jadi stokis. Nah, itu jadi melebar, Mbak. Melebar. Misal kita punya downline 25 atau prospek 25 ya nggak apa ditaruh bawahnya. Nanti ketika Mbak Siti Sadiah bisa melihat 25 orang ini kira-kira yang mana yang mindsetnya sudah benar dan bisa diajak mengembangkan bisnis. Nah, Mbak Eka bisa mantau, kalau Mbak Eka nggak bisa menilai calon downline-nya bisa mengajak atau konsultasi ke upline. Plan kira-kira downline saya ini yang bagus yang mana ya, yang saya harus dampingi yang mana ya. Nah, ini jadi selalu konsultasi ke upline untuk mengambil calon jenderal-jenderalnya atau mendampingi calon jenderal-jenderalnya, mana yang harus saya dampingi, mana yang harus saya full up terus gitu, Mbak. Jadi punya downline 25, nanti yang aktif 7, yang stokis nggak mungkin langsung semua kok, Mbak. Jadi Mbak Siti Saidah nanti bisa menilai, kalau belum bisa menilai calon kriterianya yang mana yang calon leader, mana yang calon stokis, upline, konsultasi ke upline. Upline mesti tahu, oh ini yang harus kamu bimbing, ini yang harus kamu full up gitu, Mbak. Jadi konsultasi ke upline, Mbak. Alhamdulillah, Pak Nur Khalil. Mas, berarti kalau mau memiliki manajer warship kita harus memberikan informasi tentang pentingnya 3 kaki itu. Betul, Mbak Frida, harus minimal 3 kaki. Dari awal saya sudah bilang, kalau cuma 1 kaki kita nggak bisa menikmati hasil, 2 kaki kita bisa menikmati tapi cuma sedikit, dan maksimal peringkat kita cuma sampai pel manager kalau cuma 2 kaki. Minimal 3 kaki, Mbak. Dan ada bonus-bonus reward kayak tour ke luar negeri itu minimal harus 3 kaki. Nggak bisa kalau 2 kaki, nggak bisa. Saya punya downline omsetnya bagus dan selalu tupo, tapi dia nggak mau bikin jaringan. Bagaimana caranya ya, Mas, agar dia mau bikin jaringan? Nah, Mbak Lis, ini pertanyaannya hampir kayak Bu Us tadi. Walaupun yang ini selalu tupo, tapi nah walaupun yang tadi yang pertanyaannya Bu Us, upline-nya nggak mau tupo, tapi kalau ini upline-nya mau tupo tapi nggak mau mengembangkan jaringan, pegang di bawahnya, Mbak. Nah, di bawahnya itu mana yang paling aktif, pegang, dan selalu di full up, dibimbing, itu aja. Di bawahnya, Mbak, yang dimainkan. Jadi tusuk sate bakar bawah. Jadi pakai sistem itu. Jadi yang bawahnya yang dipegang, nanti atasnya otomatis kebakar. Kalau memang nggak kebakar ya sudah, tinggal aja. Yang penting Mbak Lilis sudah punya 1 kaki yang besar. Itu aja. Dia mau tutup poin, dia mau mengembangkan jaringan atau enggak kan kepentingannya dia, Mbak. Yang penting Mbak Lilis sudah punya 1 kaki yang omsetnya besar, gitu aja, Mbak. Kalau dia nggak mau tutup poin ya dia nggak dapat bonus. Kalau dia tutup poin tapi nggak mengembangkan jaringan ya dapat tapi nggak besar atau cuma kecil aja gitu, Mbak. Jadi fokusnya di bawahnya aja, Mbak. Di kaki yang paling aktif selalu didampingi dan selalu di full up, gitu aja, Mbak. Kalau nggak tahu mana yang aktif ya selalu konsultasi ke upline. Seperti pertanyaan yang tadi atasnya itu, mesti Mbak Lilis sudah tahu mana yang selalu ngomset, mana yang selalu aktif itu. Nah, itu yang didampingi. Alhamdulillah, terima kasih selalu datang. Ya betul, Mbak. Sama-sama, terima kasih, Mbak. Mbak Eka sudah jadi stokis, saya juga senang, bangga. Saya bisa menstokiskan orang itu senang. Berarti ilmunya bermanfaat gitu, Mbak. Oke, siap. Mas ya. Ya betul, hukum rata-rata per 10 ya betul. Diajak makan bakso, ya apa ini? Oke, Pak Nur Khalil, ayo gas lagi Pak Nur Khalil. Oke, masih ada pertanyaan nggak ini? Kalau nggak ada pertanyaan, jam 10 kita tutup. Nah, jadi fokusnya kita adalah di awal-awal, di manajer kualifikasi ya, di pondasinya. Jangan berpikiran saya harus diamond, saya harus crown diamond. Kita belum bangun rumah, kita sudah beli cat, sudah beli atap. Ya kita harus beli batunya dulu, pasirnya dulu, besinya dulu, untuk pondasinya dulu, strukturnya dulu, baru bangun. Otomatis nanti mengalir lah struktur, batu,
bata terus naik baru atap. Jangan wah saya harus, mungkin teman-teman yang baru juga nggak paham gimana sih cara naik peringkat jadi diamond, gimana sih cara naik peringkat jadi crown diamond. Mungkin cuma denger-denger aja kalau peringkat crown diamond ini bonusnya segini, kalau peringkat diamond ini bonusnya segini, eksekutif bonusnya segini. Nah mungkin cuma dengar-dengar dari upline atau dari upline-nya lagi, mungkin dari teman-temannya mungkin, oh kalau bonus diamond itu segini loh, bonus crown itu segini, wah berarti saya harus jadi diamond, saya harus jadi crown. Nah tapi diamond yang bonusnya banyak, crown yang bonusnya banyak itu kan berawal dari manajer kualifikasi dan tersistem. Jadi semakin lama bonusnya semakin naik, bukan stagnan atau bahkan turun, tapi semakin naik. Oke Mbak Lis, sama-sama terima kasih. Mbak Emi, ya siap ya Mbak Warkati. Oke, ada pertanyaan lagi atau tidak? Mungkin yang sudah saat ini sudah gold manager atau pearl manager atau emerald manager mungkin bisa evaluasi. Saya pun selalu mengevaluasi, walaupun saya sudah diamond, saya selalu mengevaluasi jaringan saya di setiap bulan. Saya setiap lihat statement itu selalu saya evaluasi, mana yang naik, mana yang turun, itu saya selalu evaluasi. Dan saya harus garap jaringan yang mana, harus follow up jaringan yang mana, itu tiap bulan teman-teman harus evaluasi. Jadi setiap cek poin, cek rabat harus evaluasi. Jangan kok turun, kok naik, itu jangan cuma lihat naik turunnya tapi dievaluasi. Nah nanti kalau teman-teman belum paham cara evaluasinya, konsultasi ke upline. Nah kembali ke materi kemarin, upline adalah alat, jadi selalu bisa untuk konsultasi tapi jangan diperalat. Nah, pertanyaan Mbak Wahyu belum jawab. Pertanyaannya mana ya Mbak Wahyu? Mbak Wahyu kok nggak ada? Mbak Wahyu kok pertanyaannya nggak ada ya? Coba Mbak Wahyu ngetik ulang. Pertanyaannya apa ya tadi ya? Kok nggak kebaca atau sudah tenggelam pertanyaannya? Mbak Wahyu mana Mbak Wahyu? Coba di ketik ulang, atau Mbak Erna kalau tahu pertanyaannya bisa dituliskan. Tadi pertanyaannya apa? Nah, Mbak Suharti kemarin hanya asal jalan. Nah itu jangan asal jalan Mbak, minimal harus 3 kaki. Kalau kita jalan aja nggak tahu arahnya ya susah. Kita mau pengen penghasilan besar tapi kita nggak ngerti caranya mendapatkan penghasilan yang besar. Cuma tahu diamond bonusnya 20 juta, 25 juta atau 15 juta. Saya harus jadi diamond. Stokis penghasilannya 10 juta, saya harus jadi stokis. Nah caranya itu bagaimana? Nah ini kan berawal dari manajer kualifikasi. Siap dan mencoba sudah barang pasti. Oke siap Mas Heri, sudah terbukti Mas, namanya panjang. Mbak Wahyu mana Mbak Wahyu? Coba di pertanyaannya ditulis ulang, atau Mbak Erna kalau tahu pertanyaannya. Coba saya cari sebentar. Mbak Wahyu. Sepertinya udah tenggelam. Coba nanti diketik ulang aja ya, diketik ulang aja, atau nggak bisa dilihat ya, nggak bisa dilihat. Coba di copy terus diketik aja, di paste. Saya klik nggak kelihatan soalnya udah tenggelam dan naik. Mbak Suharti, NASA nyumur di kaki pertama. Nah jangan nyumur. Kalau nyumur ya itu nggak bisa menikmati. Tadi saya udah bilang, kita punya nasi satu piring atau satu kalau wakul tapi kita suruh makan dari satu, itu ya nggak enak. Atau kita punya sumur tapi kita nggak punya gayung untuk ngambil, ya kita sama aja nggak bisa menikmati, nggak bisa minum. Oke Pak Sugeng hadir. Mana Mbak Wahyu? Atau nanti gini aja, kalau misal pertanyaannya nggak muncul lagi, nanti saya balas di komentar ya. Nanti saya balas di komentar nanti.
Ya Mas kemarin-kemarin nggak ngerti caranya, cuma pengen jadi stokis aja akhirnya hampir juga belum. Nah ini Mbak Suhati mungkin kemarin cuma cuma tahu ya, atau sudah dikasih tahu apanya, atau bahkan cross line-nya. Oh kalau stokis itu penghasilannya segini, segini, segini. Tapi nggak tahu caranya bagaimana biar penghasilannya segitu asal stokis gitu ya Mbak ya. Jadi berawal dari manajer kualifikasi. Oh, oh ya ya Mbak Owi. Caranya menyemangati downline yang ngot-ngotan, kakak kadang semangat kadang down, meskipun sudah disemangati, gimana cara menyemangati? Berarti istilahnya umat-umatan gitu ya Mbak Wahyu ya. Nah, ketika saya punya downline, ini pengalaman saya Mbak. Ketika saya punya downline yang semangatnya naik turun atau nggak stabil, saya bilang tetap setiap ada pertemuan atau setiap ada informasi, saya kasih informasi Mbak. Jadi sebisa mungkin jenengan selalu kasih informasi tentang pendidikan, tentang pertemuan. Nah, Mbak Wahyu kan punya upline. Ketika upline-nya atau stokisnya mengadakan home sharing, selalu kasih informasi Mbak. Datang atau tidak kasih informasi, datang atau tidak kasih informasi. Ketika Mbak Wahyu 1-2 kali, bahkan sampai 10 kali sudah ngasih informasi, tapi dia nggak mau datang, ya sudah. Fokus ke kaki yang lain, fokus ke kaki yang semangat. Kalau Mbak Wahyu hanya ngurusi satu orang terus dan itu cuma berhenti atau bahkan naik semangat kadang turun, tapi banyak turunnya, dah tinggal aja Mbak. Kalau Mbak Wahyu fokus hanya satu orang, nanti energi, waktu, pikiran habis di situ Mbak Wahyu nggak berkembang, jaringan Mbak Wahyu nggak berkembang. Jadi fokus ke jaringan atau ke kaki lain yang semangat, gitu aja Mbak. Awal-awal 1, 2, 3 kali setiap ada pertemuan, setiap ada home sharing upline pendidikan, kasih informasi, gitu ya Mbak ya. Kasih informasi ya Mbak ya. Nanti ketika sudah dikasih informasi tapi tetap nggak mau datang atau semangatnya nggak bertambah, ya sudah tinggal aja. Fokus ke jaringan yang semangat, gitu ya Mbak ya. Jadi fokus ke jaringan semangat, tapi tetap di awal-awal kasih informasi setiap pertemuan. Jadi caranya membakar diajak ke pertemuan. Tapi ketika sudah dikasih informasi pertemuan kok nggak mau datang atau tetap nggak mau semangat, ya sudah tinggal aja Mbak. Kalau Mbak Wahyu fokus di situ capek Mbak, habis tenaga, pikiran, waktu. Belum terlambat Mbak, di-upgrade lagi jaringannya ya, di-upgrade. Ya Mas, yang bisa berkembang cuma satu kaki yang lain stagnan, belum bisa beranak pinak. Nah, ketika kaki yang lain belum bisa beranak pinak, ya mungkin harus nambah member lagi Mbak, nambah kaki lagi. Jangan bergantung pada kaki yang sudah ada, nambah kaki baru. Oke Mbak Erna, sudah saya jawab ya. Dia mau hadir, dicolek untuk mengikuti acara ini aja nggak muncul sih Mas, dicolek di grup WA juga. Oh ya sudah, tinggal aja Mbak. Berarti emang dia nggak punya mental, nggak punya mindset bisnis. Sudah, tinggal aja fokus ke jaringan yang lain. Dicubit mungkin ya. Fokus sama jaringan yang aktif, semangat, dan anti baper yang iya, betul Mbak Fitri. Kalau kita fokus pada jaringan yang nggak semangat atau bahkan semangatnya naik turun, kita sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan pikiran, bahkan materi, tapi kok tetap nggak semangat, ya sudah tinggal aja. Eman-eman. Ngapain kita kalau istilahnya Pak Ali itu gini, batu wadas kalau kita kita gosok makin lama makin hancur. Tapi kalau kita batu akik kalau kita gosok semakin lama semakin meling. Jadi kalau ketemu batu wadas nggak usah digosok-gosok, hancur. Biarkan saja, kita fokus ke distributor yang semangat. Oke, ada lagi Mas, bagaimana agar distributor bisa menjadi manajer qualified? Ya tadi itu Mbak, kalau Mbak Ana Widiati nyimak dari awal mesti paham. Distributor kita harus minimal mencemosori tiga kaki ya Mbak ya. Nah,
Ketika kita tiga kaki sudah jalan, sudah besar, kita otomatis jadi manajer. Karena untuk jadi manajer kan akumulasi poin 5.000 poin kita sudah jadi manajer ya Mbak Ana ya. Nah, ketika kita sudah punya jadi manajer, kita harus bisa membuat 3 manajer di bawah kita. Kita harus bisa membuat 3 kaki manajer di bawah kita. Nah, dan seterusnya. Ketika kita sudah membuat 3 kaki manajer, otomatis kita naik ke silver manager. Nah, ketika yang di bawahnya sudah manajer, kita follow up untuk membuat kaki lagi di bawahnya untuk jadi manajer. Nah, otomatis kita jadi gold manager yang qualified. Nah, gitu ya Pak ya. Jadi polanya kita bangun 3 kaki, kita jadi manajer, terus kita membuat 3 kaki di bawah kita jadi manajer, otomatis kita jadi silver manager. Jadi nanti bawahnya seperti itu terus. Diajari cara menjadikan dolennya manajer. Kita jadi manajer, kita ngajari satu dolen jadi manajer, satu dolennya jadi manajer, satu dolennya lagi jadi manajer. Jadi minimal kita punya 3 kaki manajer. Nah, jadi otomatis kalau Mbak Ana sekarang saat ini masih distributor, prospek 3 orang yang 3 orang dan yang 3 orang itu berkembang, poinnya akumulasi 5.000 poin, nanti Mbak Ana sudah jadi manajer. Nah, jadi setelah Mbak Ana jadi manajer, bawahnya di follow up lagi untuk jadi manajer lagi Mbak. Itu sudah nanti jadi manajer qualified. Minimal kita punya 3 kaki yang berkembang. Peringkatnya di bawah kita. Itu manajer qualified. Gitu ya Mbak Ana. Nanti kalau misal kurang jelas lagi bisa simak dari awal lagi Mbak. Oke Mbak Wahyu, terima kasih sama-sama. Mbak Surati sama-sama. Gue malah ngamuk setan. Siap, eman waktunya ngurusi downline yang angkrem, lama-lama kita sendiri ikutan down dan muntaber. Ya betul Mbak Fitri. Jangan fokus kita di downline yang tidak semangat. Luangkan waktu kita, materi kita, tenaga kita di downline yang semangat. Ketika nanti teman-teman ngurusi downline yang nggak semangat, padahal di sampingnya ada yang semangat. Nah, nanti ketika waktunya sudah habis, teman-teman sudah capek ngurus yang tidak semangat, terus kembali lagi jaringan yang semangat ini, kemungkinan jaringan yang mau di follow up ini malah sudah turun lagi, semangatnya sudah turun. Jadi fokusnya di yang semangat. Kalau Pak Ardi bilang itu pakai hukum Pareto. Nah, jadi luangkan 70% waktu kita yang membuat omset kita 70%. Nah, jadi luangkan waktu kita 70%, maksudnya misal kita punya waktu 10 jam lah. Nah, kita luangkan waktu 7 jam untuk yang jaringan kita yang semangat. 3 jam lainnya untuk jaringan yang tidak semangat. Gitu ya, mungkin teman-teman paham ya. Jadi ketika kita sehari kita meluangkan waktu 10 jam untuk bisnis, 7 jam luangan waktu untuk yang semangat. Nah, sisakan 3 jam untuk men-follow up jaringan-jaringan yang masih kecil-kecil atau jaringan-jaringan yang kurang semangat. Nah, jadi supaya apa? Supaya yang semangat ini kepompa. Sudah semangat, tambah disupport, tambah didorong, otomatis semakin semangat. Tapi yang tidak semangat, kita oyak-oyak, kita dorong-dorong, nggak mau jalan. Nah, kita cuma luangkan waktu 3 jam untuk yang ngasih yang semangat, rasanya kurang. Jadi luangkan waktu yang paling banyak untuk yang jaringan paling semangat. Itu ya. Makasih Mas jawabannya. Ini materinya bermanfaat banget, apalagi buat saya member yang baru yang belum bisa bawa. Ya, sama-sama Mbak Erna. Alhamdulillah tambah ilmu yang super lagi masih Pak ya Mbak Siti Komsatan. Wah, jaringan Kendal nih, dasar nih. Apply-nya sebentar lagi jadi stokis nih Mbak Siti ya, Mbak Siti Komsatan. Nanti harus bisa menduplikasi Pak Kolidin nih. Sebentar lagi Pak Kolidin paling bulan depan udah jadi stokis. Bulan ini pengajuan, mungkin bulan depan udah jadi stokis. Harus bisa menduplikasi Mbak Siti Komsatun. Oke, sama-sama Mbak Ana. Mbak Eni ya Mbak Iki, betul banget, mending tak tinggal ngopi ngolah pikir. Betul. Semangat pagi, Jakarta hadir, maaf ya nggak apa Pak berarti. Oke, mungkin juga ada pertanyaan lagi ya. Sudah malam, nanti kasihan yang waktunya beda dengan kita. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya tutup aja ya.
Nah, dari awal sampai sekarang kita sudah membahas tentang mindset, tentang manajer kualifikasi, tentang caranya membangun sistem, caranya membangun fondasi. Nah, itu adalah untuk jangka panjang. Nah, betul, fokus pada yang mau dibina dulu. Oke, benar Mbak Septi. Nah, dari awal kita sudah membahas tentang caranya membangun bisnis jangka panjang, caranya mendapatkan passive income jangka panjang yang naik, bahkan selalu meningkat drastis, nggak cuma stagnan atau bahkan turun. Nah, itu berawal dari manajer kualifikasi. Nah, selamat membangun bisnis, tetap fokus pada fondasi bisnis yang kuat agar mampu menopang bangunan bisnis Anda yang lebih tinggi. Oke, mungkin itu teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai terakhir. Oke, Pak Walidin, semangat pagi Karanganyar hadir. Oke, nanti yang baru hadir, yang baru nyimak bisa muter dari awal ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan kuotanya untuk menyimak, untuk belajar bersama pada malam hari ini. Kita di sini adalah sifatnya belajar bersama, bukan saya menggurui, saya hanya menyampaikan ilmu yang sudah saya terima lebih awal dari teman-teman semua. Mungkin ketika teman-teman semua gabungnya lebih lama dari saya, mungkin teman-teman lebih dahsyat, lebih pintar dari saya. Tapi karena saya lebih dulu tahu ilmunya, nah ini saya sampaikan ke teman-teman semua. Nah, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau hadir, mau menyimak, kita belajar bareng bersama, meluangkan waktunya, meluangkan kuotanya, meluangkan, harusnya mungkin ada tadarusan atau kumpul dengan keluarga, tapi sudah merelakan semuanya untuk belajar bersama. Sekian dari saya, apabila banyak salah kata saya mohon maaf, apabila ilmu ini bermanfaat, supaya mudah-mudahan bisa untuk memudahkan atau bermanfaat untuk membangun bisnis NASA teman-teman, yaitu mempermudah. Jadi bisa, apabila ini ilmunya bermanfaat, bisa mempermudah teman-teman yang baru-baru atau yang sudah lama tapi masih stagnan atau masih naik turun omsetnya. Nah, ini supaya ilmunya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa untuk mempermudah teman-teman dalam membangun bisnis dan menduplikasi ke domain-domainnya untuk kelak. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua yang sudah hadir dan sudah menyimak. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih Mas Ridit, malam ini dahsyat, maaf mengganggu Mbak Putri. Ya, nggak apa-apa. Mbak Septi, kita bercanda-bercanda, saya nggak merasa terganggu Mbak. Santai, aman-aman saja. Yang penting materi tersampaikan dan teman-teman yang baru bisa menangkap, bisa paham semuanya. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Supaya bermanfaat, nanti teman-teman langsung praktek atau mungkin videonya bisa diputar lagi, dan selalu konsultasi ke upline. Yang terpenting adalah selalu konsultasi ke upline. Kalau saya mungkin yang di sini bukan domain saya, nanti bisa konsultasi ke upline-nya. Mungkin kalau konsultasi ke saya nggak apa-apa, tapi kan lebih pentingnya atau lebih bagusnya kalau konsultasi ke upline. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.